Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, doraimu kok lecek kabeh ngono kok. Kumbahan durung disetrika. Aku bingung kok, gitu kan, gak tahu dijelaso sekolah itu barang, Mak. Lah, awakmu kan iso inisiatif dhewe to, awakmu iso golek jawaban teko buku sing dikeki gurumu. To awakmu iso golek ning aplikasi Google to sercang-sercang kuwi. Searching, Mak, searching. Wis diganti ta? Ya iku bahasa Inggris ya, Mak. Lah iya, awakmu kan iso to penak karo omong. Oke Google, kok pertanyaane dicantumno. Lah, kok metu dhewe jawabane. Kok duit kuota kok. Ah, gak ada kuota, lah jare untuk kuota teko pemerintah. Kok kena gawe Zoom, gak kena nggo searching, Mak. Loh, luang tau nek awakmu oleh. Lah daripada mak iki wis dana bantuan apa ora oleh, malah saiki dana bansos dikorupsi. Aja mendel politik, Mak. Paling doyan berdasi kuwi kilap. Halah, wong kilaf kok dhuwit miliaran. Masalah duit, aku duwe pertanyaan tentang duit. Hah? Duit? Lah nek masalah duit iki makmu jagone. Lah kene apa pertanyaane? Duit ku apa ya, Mak? Lek menurut temae duit iki iso dige blonjo. Terus duit iki ya iso dige nyekelane awakmu barang. Duit iki ibarat sahabat sejatine manungsa sing gak iso dipisahno. Makane nek wong saiki apa-apa ndek dhuwit iku ya gampangan. Kayak sing pengin dadi aparat ana kumak ya, uang berbicara. Lah iku mau uang berbicara. Oh ya awake dhewe niki gak duwe duit, gak iso dadi apa-apa, Mak. Iya, tapi ya bukane nek ora duwe dhuwit iki gak iso apa-apa. Setidake manungsa wis berusaha. Ben saiki iki ku gak ngandalo dhuwit. Sip lah, Makku the best. Apa itu uang? Uang adalah alat atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran atau alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Uang sendiri memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsi asli dan juga fungsi turunan. Fungsi asli uang adalah yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat satuan hitung, yang ketiga sebagai alat penyimpanan uang atau alat penyimpanan nilai atau valuta. Yang kedua yaitu fungsi turunan. Yang pertama ada sebagai alat pembayaran yang sah, yang kedua sebagai alat pembayaran hutang, yang ketiga sebagai alat penimbun kekayaan, dan yang keempat sebagai alat pemindah kekayaan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu sebagai penggerak kegiatan ekonomi. Selanjutnya, uang sendiri memiliki jenis-jenis sendiri. Yang pertama berdasarkan bahan baku pembuatannya. Yang pertama uang logam, yaitu biasanya terbuat dari perak maupun emas. Yang kedua adalah uang kertas, yaitu memiliki standarisasi baku dalam pembuatannya sendiri. Selanjutnya ada uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Yang pertama ada uang kantal. Uang kantal ini biasanya uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada uang giral, yaitu deposito yang dikeluarkan oleh bank yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Yang ketiga yaitu uang menurut nilainya. Yang pertama ada uang penuh, misalkan yaitu bahan baku uang itu sendiri memiliki nilai yang sama dengan nominalnya. Selanjutnya ada uang tanda, yaitu bahan baku, harga bahan bakunya itu berbeda dengan nominalnya. Misalkan uang 2000 hanya membutuhkan uang Rp1.000 dalam pembuatannya. Sayur. Sayur, Pak, tumbar. Enjeh, Bu. Bu, dibilang Bu, monggo. Pirana lho Pak itu kangkungnya seikat ngene iki. Kangkung, Bu, 3.000, Bu. Wis rego pas niku. Kok larang tenan kangkung lecek-lecek ngene kok 3.000. Katanya oleh to ora? Boten saged, Bu. 1.500 wis. Lho piye to sampean iki mau 3.000 kok tambah saiki malah 1.500. Lah sampean Bu sing ngajak guyon. Kangkung regane sakmono malah sampean ndakno. Kayak pemerintah ae ndak-ndakno rego. Lah piye nasib kangkung iki? Sudah dituku to ora? Gak enak lho digantung. Ora aku gak iso tuku kangkung, gak iso masak usang-usang, aku pengen nyambel wae. Piro iki tomate kok cilik-cilik ngene? Wis 1.500 wis, pepeken ae. Iya lek 3.000 sak kangkunge Pak, gak oleh. Boten saged, Bu. Ngono gak iso tuku aku sambil kangkung mbek tomat kok ning kulkas.
Lah apa takok barang, Bu, nek gak arep tuku. Mek pengen rongot tok, Pak. Regane iki lho saiki piro kanggo mbek tomat menawa be iki mundhak. Aduh, Bu sirahku ngeluh, Bu gara-gara sampean. Adalah teori yang berkaitan dengan variasi jumlah harga yang beredar dengan uang yang beredar. Teori versi umum ini biasa disebut dengan teori neokuantitas atau teori nelayan. Dipopulerkan oleh ekonom Amerika bernama Irving Fisher. Secara umum, kuantitas uang mengasumsikan bahwa peningkatan jumlah uang cenderung menciptakan inflasi dan sebaliknya. Misalnya, Bank Indonesia mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Harga jangka panjang dalam perekonomian akan cenderung meningkat dengan drastis. Jopo takok tok kuwi yo. Pak niki kok sayur-sayur kok padha layu to, Pak? Mboten layu, Bu niku. Dia mau ketindian sayur liyane. Lagi kula ge mau, Bu, dek pasar. Jeng, dengar-dengar ki bojomu buka usaha ya, Jeng? Iya, Jeng. Buka usaha apa tuh, Jeng? Biasalah, Jeng. Usaha toko klambi cili-cilian kuwi lho. Modale paling gede ngene ku Jeng nek dibuka usaha pemene toko klambi. Iya, Jeng. Asline aku pengen buka usaha, tapi yo modele tuh gak ono. Iya sih Jeng, tapi saiki akeh sing model usaha iso teko koperasi, iso teko bank, kan lain-lainnya iso akeh. Ana tuh, Jeng. Tapi bayare iku piye? Iya sih Jeng, iku sing marai bingung. Tapi apa salahnya sih dijajal sih? Kan lek entuk untung gede iso dicicilake utane iku mau. Yo wes tak pikir-pikir sih. Itu pasar uang, yaitu merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang bersifat abstrak untuk memperoleh demand dan supply dalam jangka pendek. Ciri-ciri pasar uang yaitu menekankan pemenuhan dana dalam jangka pendek. Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memiliki kekurangan dana. Selanjutnya, tidak terikat seperti halnya pasar modal. Transaksi di pasar uang. Yang pertama, pasar uang antar bank. Transaksi untuk menyerahkan sejumlah kelebihan dana kepada pihak bank penerima yang sedang mengalami salah clearing. Yang selanjutnya, sertifikat deposito, surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam nilai yang besar, tertentu sebagai surat atas unjuk. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu pasar valuta asing, tempat seseorang untuk memperjualbelikan mata uang asing. Apa meneh? Ono wis sore tambah dong kurang. Nanya iki wis tak tambahi meneh. Oke, menurut teori Keynes iki gawe joko-joko. Wis tek masalah duwe iki lho pinter ra lho. Dadah, Mak. Permintaan uang sendiri merupakan istilah bagi para ekonom untuk menjelaskan alasan individu atau perusahaan memegang sejumlah uang. Dilihat secara garis besar, ada dua alasan kenapa individu atau perusahaan memiliki uang. Yang pertama, transaction demand, yaitu kebutuhan untuk melakukan transaksi. Yang kedua, aset demand, yaitu kebutuhan untuk berjaga-jaga. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama adalah meningkatnya kekayaan. Yang kedua, pendapatan
nasional mengalami perubahan. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan transaksi uang sebagai alat tukar. Yang keempat, kebutuhan untuk berjaga-jaga. Yang kelima, kebutuhan membuat spekulasi. Penawaran uang adalah mengacu pada jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Biasanya, sebuah negara mengeluarkan kebijakan, misalnya kebijakan moneter untuk mengatur uang atau jumlah uang yang beredar. Hal ini dilakukan agar menekan tingkat inflasi yang terjadi pada negara itu sendiri. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi uang. Yang pertama adalah tingkat bunga, yang kedua tingkat inflasi, yang ketiga tingkat produksi dan pendapatan nasional, yang keempat kondisi kesehatan perbankan, dan yang terakhir nilai tukar rupiah atau kurs.